Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Apriani dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 1911604043 dari kelompok A4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi atau darah tinggi dari tugas keselamatan pasien dengan materi SAP. Di sini langsung saja kita mulai penyuluhannya. Sebelum saya menjelaskan materinya, ada yang tahu apakah itu hipertensi? Ya, hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1990, hipertensi itu dikatakan atau didefinisikan sebagai suatu peninggian yang menetap daripada tekanan darah sistolik atau pada saat jantungnya diperoleh pada saat jantung berkontraksi, yaitu sistolik, di atas 140 mmHg, dan tekanan diastolik diperoleh pada saat jantung berelaksasi lebih dari atau di atas 90 mmHg. Jadi dikatakan darah tinggi itu lebih dari 140 mmHg per 90 mmHg. 140 per 100 itu dikatakan darah tinggi. Jadi dapat disimpulkan hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah yang lebih dari 140 per 90 mmHg. Selanjutnya, ada yang tahu apa penyebab hipertensi? Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama, pada gambar ini ada kakek-kakek atau ini sudah yang berusia lebih dari 65 tahun. Nah, usia 65 tahun itu lebih rentan terkena hipertensi. Selanjutnya, mengkonsumsi banyak garam atau mengkonsumsi garam berlebihan. Selanjutnya, ada berat badan berlebih atau bisa disebut itu dengan obesitas. Obesitas itu tidak pada usia tua, tapi obesitas juga bisa terjadi anak-anak, dewasa, remaja, dan usia tua. Obesitas itu lebih juga rentan terkena darah tinggi. Selanjutnya, kurang mengkonsumsi sayuran atau sering mengkonsumsi junk food seperti burger, goreng-gorengan. Selanjutnya, kurang berolahraga atau kurang gerak. Terlalu banyak minum kopi dan alkohol tentu saja bisa menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, pada gambar di sini kita tambahkan stres psikologis. Stres juga bisa, itu stres paling utama bisa menyebabkan hipertensi. Maka kenapa stres itu kita harus hindari itu. Jangan sampai kita stres, kita darah tinggi. Stres itu tidak hanya memicu darah tinggi, tetapi stres juga bisa memicu penyakit lainnya. Selanjutnya ada faktor genetik atau turunan dari ibunya, dari bapaknya, itu bisa menyebabkan hipertensi pada anaknya. Selanjutnya, kebiasaan hidup yang tidak baik. Nah, seperti tadi merokok, alkohol. Selanjutnya, penyempitan pembuluh darah oleh lemak dan kolesterolnya tuh tinggi. Jadi itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Kolesterol tinggi, ya tentu darah tinggi. Selanjutnya ada tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi berikut pada gambarnya. Nah, pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya
berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya enggak. Nah, berikut tuh ada gejala yang mungkin terjadi pada darah tinggi, yaitu yang pertama kepala pusing atau sakit kepala, juga bisa sakit kepala pusing, perdarahan pada hidung, ada mual, ada muntah, sesak nafas, itu juga bisa terjadi. Nah, wajah kemerahan dan kelelahan yang bisa terjadi baik penderita hipertensi maupun pada seorang dengan tekanan darah normal. Nah, jadi tekanan darah tinggi atau hipertensinya berat atau itu tidak bisa diobati, bisa timbul gejala seperti kelelahan, sakit kepala, sama gejalanya itu. Nah, pandangan kabur juga bisa tanda gejala dari hipertensi. Selanjutnya itu pada penderita hipertensi berat bisa mengalami penurunan kesadaran. Jadi kalau misalkan mempunyai hipertensi dengan tinggi atau tekanan darahnya tinggi, tidak diobati, tidak perlu diperiksa, bisa kita mengalami pembengkakan pada otak. Kita juga bisa koma karena adanya pembengkakan pada otak. Nah, keadaan itu tuh kita tuh harus memerlukan penanganan segera, langsung kita tangani segera ke rumah sakit terdekat. Jadi hipertensi itu tidak boleh dibiarkan, harus segera ditangani agar tidak menjadi berat hipertensinya itu, agar bisa diobati. Selanjutnya ada diet hipertensi. Nah, diet hipertensi itu apa sih? Nah, diet hipertensi itu makanan yang dianjurkan dan makanan yang dibatasi. Jadi di sini ada makanan yang dibolehkan untuk penderita hipertensi. Jadi makanan yang dibolehkan itu ada sumber karbohidratnya seperti biskuit, singkong, roti gandum, dan kentang. Nah, selanjutnya sumber proteinnya, protein nabatinya ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga bisa termasuk tempe ya. Selanjutnya ada sumber vitamin, yaitu buah dan sayur. Nah, buah dan sayurnya itu bisa seperti jeruk, pisang, melon, tomat, dan brokoli. Selanjutnya ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh hipertensi atau yang dibatasi. Misalnya ada garam. Garam itu sangat perlu dibatasi oleh penderita hipertensi. Boleh menggunakan garam, tetapi jangan berlebihan. Nah, selanjutnya makanan yang diawetkan dengan garam seperti ikan asin, asinan, itu sangat tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Itu harus dihindari kalau bisa. Nah, selanjutnya ada makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Tadi saya sudah katakan, apabila kolesterol tinggi, sudah pasti darah tinggi. Jadi di sini ada gorengan. Gorengan itu gorengan apapun yang menyebabkan ya, makanan digoreng itu sangat tidak dianjurkan oleh penderita hipertensi. Selanjutnya ada pencegahan hipertensi. Ada beberapa pencegahan hipertensi yang masih bisa ditangani, bisa diobati agar tidak terjadinya hipertensi. Yang pertama ada pemeriksaan tekanan darah secara teratur ke pelayanan kesehatan terdekat. Atau misalkan kita berada di desa yang tidak ada rumah sakit, atau posien tidak ada puskesmas, dokter. Jadi misalkan tetangga atau saudara ada yang kuliah di kesehatan, sekolah di perawatan, tentu saja kita boleh meminta tolong atau meminta untuk mengecekkan tekanan darah. Itu sangat dianjurkan karena kita itu wajib mengecek kesehatan kita, baik tekanan darah, suhu, atau dan lain-lainnya, agar kita tuh mengetahui tekanan darah kita tuh normal, tinggi, atau rendah sih, kayak gitu ya. Jadi boleh tekanan darah itu diperiksa, tapi jangan seringan. Misalnya diperiksa seminggu sekali, bagi penderita hipertensi itu boleh sekali.
Nah, menjaga keseimbangan berat badan seperti tadi, kita harus menjaga agar tidak menjadi obesitas atau berlebihan berat badan. Itu sangat bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi kita harus menjaga pola makan kita, hidup kita agar tidak menjadi obesitas. Selanjutnya, menghindari minum minuman keras atau alkohol. Merokok juga bisa, dan hentikan tuh merokok. Buat para bapak-bapak itu bisa dihentikan merokoknya agar tidak menjadi hipertensi. Hipertensi itu tadi ditanda gejala juga ada ya, harus dihindari. Nah, selanjutnya istirahat yang cukup. Jadi tidak boleh begadang. Buat penderita hipertensi itu malah menyebabkan terjadinya hipertensi ya. Kalau bagi penderita yang normal itu bisa menyebabkan hipertensi. Jangan juga malas bergerak, atau istirahat yang cukup. Hindari stres, ini yang paling utama. Jadi kita harus menghindari stres. Stres juga tidak menyebabkan penyakit pada hipertensi, tapi stres juga bisa menyebabkan penyakit yang lainnya. Stres itu harus dihindari ya. Jadi yang terakhir ada olahraga teratur. Olahraga teratur itu seperti misalnya kita lari pagi, jalan santai pagi, sore, seperti itu. Sebelumnya, nah, berhubung sudah selesai, apakah ada pertanyaan? Oh iya, berarti di sini ada tanya jawab ya, evaluasi. Jadi untuk pertanyaan untuk evaluasi dari dari penyuluhan tadi, saya akan mengadakan evaluasi yaitu dengan 4 pertanyaan. Nah, yang pertama, ada yang bisa sebutkan tanda dan gejala apabila menderita hipertensi. Ya, bisa dijawab. Ya, selanjutnya apa yang bisa menyebabkan itu bisa terjadi hipertensi? Hampir sama kan? Ya, selanjutnya bagaimana cara pencegahan hipertensi atau pencegahan darah tinggi yang baru saja saya katakan ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada apa saja sih diet hipertensi atau makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi? Ya, bisa dijawab ya. Ya, baik. Apabila sudah dijawab semuanya, nah baik, terima kasih penyuluhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizmadi Apriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya.